Selamat siang Bu Sri dan juga Bu Ita. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Arista, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Malang. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan coaching pasca supervisi akademik yang sudah saya laksanakan kemarin sebelumnya, observasi dan juga kegiatan perannya. Pada hari ini saya ditemani oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Suryani dan juga rekan sejawat saya yaitu Ibu Ita Farida. Dan kita siap? Siap. Saya mulai nggak Bu Sri? Selamat siang Bu Ita. Sehat ya Bu Ita ya? Alhamdulillah. Sebelumnya beberapa minggu yang lalu saya kan sudah observasi di kelas Bu Ita ketika mengajar di kelas 3 ya Bu Ita pada materi zikir. Nah, ini sekarang saya akan melakukan percakapan pasca observasi dari hasil observasi beberapa minggu yang lalu. Nah, siap nggih Bu Ita nggih? Kita santai saja, ya ngobrol-ngobrol. Jadi nanti barangkali ada sesuatu yang Bu Ita dapat dari kegiatan observasi yang kemarin juga. Nah, tujuan dari kegiatan pasca observasi ini itu adalah untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Ita laksanakan kemarin di kelas 3. Jadi ada refleksinya dari kemarin kegiatan observasi yang sudah dilakukan ya Bu Ita. Pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Bu Ita sebelumnya, bagaimana perasaan Bu Ita setelah kemarin kita melakukan observasi di kelas 3? Tentunya senang Bu Putri ya, karena kita yang adalah hal baru juga. Biasanya yang amati itu dosen, kalau kuliah ya sekali ya amati teman rekan kerja yang mungkin belum pernah saya lakukan, kan baru pertama kali. Tapi saya senang karena di situ kita juga akan banyak belajar masukan-masukan yang terbaik buat kita tentunya bagi guru saat melakukan pembelajaran. Senang ya. Selain senang mungkin ada perasaan lain lagi yang ternyata itu Bu Ita rasakan gitu, yang berbeda dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Yang berbeda kalau menurut saya, pembelajaran saya ini termasuk berusaha untuk mengikuti zaman ya. Kalau zaman dahulu memang pembelajaran terkesan monoton, bersumber hanya guru saja yang menyampaikan materi, guru yang pokoknya yang istilahnya anak-anak itu dibuat diam, oke, dari guru oke, kerjakan. Tapi dari sini kita juga belajar menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, bukan untuk seorang guru saja, tapi bagi anak-anak, menambah kesan yang selebihnya itu biar mengena sepanjang hayatnya bahwa belajar, terutama materi saya zikir itu seperti ini, seperti itu. Jadi Nah, di sini bermakna sekali Bu Putri. Apakah pembelajaran yang kita laksanakan kemarin itu sudah sesuai dengan rencana yang sudah Bu Ita rencanakan sebelumnya di LPP? Alhamdulillah kalau menurut saya sudah sesuai, sudah saya laksanakan sesuai dengan RPP yang saya rencanakan. Untuk hasilnya memang awal ya memang beberapa kendala terjadi pada saat pembelajaran tersebut. Tapi sesuai RPP saya sudah melakukan itu semua. Insya Allah saya sudah laksanakan itu semua. Mulai dari pembukaan sampai kegiatan inti dan penutupnya insya Allah sudah saya lakukan sesuai dengan rencana di RPP. Kebetulan saya kemarin juga sudah lihat RPP-nya kita, saya sudah melihat mendampingi kegiatan belajar yang dilakukan kita. Memang sudah nampak dari pembukaan, kemudian kegiatan intinya juga sudah dilaksanakan dan juga sampai penutup. Iya. Selanjutnya, apa yang menjadi hambatan yang dirasakan kita pada saat pembelajaran kemarin?
hambatannya Bu Putri, karena ini baru pertama kali saya menggunakan media berupa LCD gitu Pertama ya. ya? Baru pertama. Saya juga belajarnya dengan cara bertanya-tanya apa coba ini. Ternyata saya untuk mengepaskan, bahasanya mengepaskan, memposisikan supaya itu layar dari LCD itu bagus dan terkesan anak-anak itu jelas, itu saya perlu belajar. Karena kemarin saya tidak pakai yang putih-putih LCD. Saya pakai papan tulis Putri. Enggak pakai screen, hasilnya memang pencahayaannya itu kurang jelas gitu tapi so far anak-anak ya kelihatannya sih ada sedikit perbedaan, ya senang-senang saja. Cuma untuk kedepannya saya memang perlu untuk belajar cara memposisikan LCD dengan baik, terus supaya itu jaraknya bisa teratur dari situ. Kemudian juga kemarin saya kan proses pembelajarannya pakai presentasi, dan itu juga hal baru yang saya lakukan terutama di kelas rendah. Pada saat itu kan kelas 3. Jadi ada kendala, beberapa anak itu masih pemalu, nggak bisa mengungkapkan apa yang dirasakan, itu kan masih butuh proses. Dan itu pertama kali saya lakukan pembelajaran seperti itu. Anak-anak kan masih bingung mau ngomong apa yang kamu dengar tadi. Tahu Bu di sini tapi nggak bisa mengucapkan. Tapi saya mengapresiasi sudah berani ke depan, itu sudah sudah sedikit peningkatan buat anak-anak agar belajar lebih percaya diri lagi. Itu beberapa kendala yang saya hadapi. Namun untuk selebihnya ya insya Allah untuk berikutnya saya ingin seperti itu lagi. Maksudnya kan memang pembelajarannya bisa ngena ke anak-anak itu ya. Jadi hambatan yang Bu Ita rasakan selama pembelajaran kemarin itu satu penggunaan medianya ya. Kemudian itu secara teknisnya saja saya kira ya kita ya. Oke. Kemudian yang kedua, tidak semua anak-anak itu berani dan pede dalam presentasi karena merupakan hal yang baru di kelas. Ngoten nggih kita. Hambatannya yang dirasakan. Nah, sekarang kompetensi yang ingin dicapai kemarin kan kita dari segi kognitif itu kan rencananya untuk anak-anak ini belajar, terus keterampilannya bisa berpikir dengan sederhana. Nah, setelah proses pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, kompetensi apa saja sih yang ingin kita fokus untuk dikembangkan lebih dalam lagi gitu, dalam proses pembelajaran kedepannya? Kalau kedepannya saya pengennya itu suasana belajar anak-anak itu lebih lebih menyenangkan lagi, lebih nyaman buat anak-anak, dan tentunya keadaan kelas juga lebih aktif gitu ya. Tidak mengandalkan satu sumber dari seorang guru saja, tapi anak-anak tersebut bisa digali lebih kemauan dan cara belajar mereka yang diinginkan seperti apa, itu saya ingin seperti itu. Kemudian juga kemampuan anak-anak mengenai istilahnya itu noto emosinya gitu ya, dan cara sosial dengan sesama temannya itu seperti apa. Kan kalau selama ini kan yang kita ajarkan materi dari saya, kamu kerjakan ini, anak itu secara individual. Tapi kalau seperti kemarin saya itu mencoba anak-anak berarti harus bisa mengendalikan emosi, karena kerja kelompok kan kerja kelompok dituntut nanti bagiannya gini gitu. Kemudian sosial mereka sama teman itu harus seperti apa, itu kan memang bagus sekali itu. Jadi di situ itu pembelajarannya enggak spiritual saja, tetapi di lingkup sosialnya anak-anak itu juga akan belajar bagaimana cara bekerja sama, bagaimana cara menahan emosinya, itu kan di dirinya nih. Kalau spiritual jelas saya ingin anak-anak itu paling tidak mengenal bagaimana bacaan zikir secara sederhana. Itu pun saya memberikan secara sederhana sekali, minimal tahu bacaan tahlil, minimal tahu tahlil itu seperti apa, itu kognitifnya. Tapi untuk sosialnya juga ternyata mampu memberikan dampak yang besar buat anak-anak. Dari situ anak-anak akan belajar menahan emosi agar nggak
mudah bertengkar, menyalahkan. Kan itu kebiasaan anak kecil-kecil gitu Bu Fitri ya, masih apalagi di kelas rendah. Kayak Ya, betul. Jadi kalau boleh saya tadi merangkum dari kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Ita ini, selanjutnya fokusnya ini ke lingkungan belajarnya gitu ya, kondusif gitu ya, lebih nyaman dengan sumber pembelajaran yang lebih beragam lagi, tidak hanya fokus di kelas, barangkali bisa di luar kelas gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu menata emosinya anak-anak, KSE di situ ya Bu Ita ya, masuk kompetensi sosial emosional anak yang ingin Bu Ita kembangkan lebih dalam lagi gitu untuk pembelajaran. Nah, kalau begitu harapan yang ingin Bu Ita capai apa ini setelah pembelajaran kemarin, untuk pembelajaran selanjutnya apa ini ya? Ya, betul, harapannya. Harapan saya itu anak-anak belajar tidak dalam tekanan. Anak-anak belajar karena senang dia akan bertemu dengan pelajaran ini. Wah, gitu. Jadi anak-anak sudah tumbuh dari semangat. Kalau kita mau masuk kelas, anak-anak sudah dengan menyambut, gitu. Itu sudah seperti, oh berarti anak-anak punya semangat, daya tarik untuk belajar. Apalagi belajar PAI ini kan belajar tentang karakter gitu kan, kepribadian kan yang ditunjukkan itu. Jadi harapannya ya memang anak-anak itu semangat dan punya motivasi untuk belajar tanpa disuruh gitu loh Bu Putri. Jadi ada kemauan, memang saya pengen belajar ini Bu, harapannya seperti itu. Jadi kita ibaratkan seseorang itu sosok yang dinanti untuk apa Bu, sekarang belajar apa lagi gitu. Apa Bu, sekarang materinya ini di sana, apa Bu, apa. Jadi ketika anak sudah tertantang untuk tertarik belajar apa hari ini, itu sesuatu yang bisa membuat anak-anak itu dengan sendirinya sadar bahwa belajar di situ memang menyenangkan dan penting bagi dia. Gitu. Ownership di situ merasa itu bagian dari tanggung jawab mereka gitu ya. Penting, aku itu penting belajar ini, penting pengennya gitu. Jadi ketika saya pun belum sudah Bu bisa belajar apa gitu kan, sudah senang Bu ya. Terus saya setuju kita saya. Jadi untuk harapannya kita pembelajaran selanjutnya yaitu kalau saya tadi merangkum itu pembelajarannya lebih menyenangkan lagi dan bermakna untuk sesuatu. Kira-kira kapan ini mau dilaksanakan? Ya, nah kan nanti kita bisa sharing-sharing lagi Bu Ita, bisa gantian juga barangkali nanti Bu Ita yang observasi saya. Tapi insya Allah dari sini kan saya belajar pengalaman baru ya, otomatis pembelajaran saya juga sedikit banyak dari tiap kelas nanti pasti menggunakan media audiovisual seperti itu. Jadi metode pembelajaran pun akan lebih beragam. Saya inginnya nanti kedepannya tidak hanya di kelas 3, tapi di kelas lain akhirnya bisa saya laksanakan. Barangkali di kelas saya Bu Ita. Kelas 6 ya. Anak itu senang ternyata itu dengan permainan tanpa disadari dia belajar. Seperti itu senang ternyata. Berarti Bu Ita menggunakan games gitu ya. Biasanya seperti itu akhirnya termuncullah gitu ide-idenya itu tadi. Oh, seperti itu. Kapan ini di kelas 6 Bu Ita? Barangkali di kelas 6 atau di kelas yang lain untuk mengembangkan ini. Kapan ya? Kita tunggu jadwalnya diatur ya Bu ya. Karena ini masih tryout juga ya, terus BTS. Kira-kira bisa di kelas 6 aja, karena kelas 6 itu sebenarnya sudah ada kajian, jadi tidak perlu dilakukan. Soalnya kelas 6 kita coba kelas tinggi ya, kemarin kan kelas 6. Barangkali nanti sekalian waktu observasi dengan program bisa ya kelas 5 ya pengawas. Kan setelah ini jadwal kita observasi dengan kelas nanti bisa itu di kelas 5 insya Allah jadwal saya. Saya pembelajaran serunya ya Bu. Nanti bahkan saya juga bisa terinspirasi dari cerita untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Ya, terima kasih ya kita waktunya
Kemudian kemarin juga Bunda sudah mengizinkan saya buat mengobservasi di kelas waktu pembelajarannya. Saya terima kasih sekali untuk waktunya. Bu Sri juga terima kasih atas kesempatannya. Demikian proses diskusi pasca observasi yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi.